Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati wal sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun kudusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, qasadna al-kafi, wajadna al-kafi, likullin kafi, kafana al-kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Semuanya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya kal jalali wal ikram. Amin, amin, amin ya rabbal. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin. Lupa pasangannya insya Allah adalah amin. Kenapa harus pakai insya Allah? Karena manusia tidak punya pasti. Yang punya pasti hanya modal manusia hanya mereka-reka, mengira-ngira, seandainya, jikalau. Itu modal manusia. Tapi pasti adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dilihat dari wajah-wajahnya ini kayaknya calon penghuni kubur ini. Tuh kan, jangan bawa-bawa orang, Bu, termasuk ustaz. Jangan bawa-bawa orang kalau masuk kubur, mah. Ada orang yang kepengen cintanya sehidup semati. Pengen mati sama-sama, dikubur sama-sama. Silahkan saja. Meskipun dibelitnya satu kain kafan, tetap dimintai pertanggungjawaban yang nggak sama. Padahal dikubur satu kuburan gitu ya. Satu lubang. Tapi tetap tidak akan sama. Jadi seperti itu. Ini alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita dipertemukan lagi sekarang. Setelah sekian lama nggak ketemu ya Bu. Sekian lama. Lagunya siapa itu? Waduh, kalau sama nyanyian hafalnya luar biasa. Persis istri saya. Baik, hari ini kita akan bicara tentang pulang kampung alias mudik. Kira-kira urusan mudik ini ada perintah dari Allah nggak? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Yakin? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha inna
Allaha khabirum bima Lamun apa malun? Lamun apa malun? Apa ngelamun? Hai orang-orang yang beriman. Lagi-lagi yang beriman. Kenapa sih yang beriman? Karena orang yang beriman gampang disuruh. Kalau kepengen mendiagnosa diri apakah diri ini beriman atau tidak, gampang. Ciri iman itu adalah dia mengikuti apa yang iman perintahkan. Dia mengikuti apa yang iman inginkan. Makanya orang beriman mah gampang, nurut. Hei yang beriman berpuasa, puasa. Hei yang beriman berhaji, haji. Hei yang beriman salat, salat. Hei yang beriman sedekah, sedekah. Hei yang beriman jaga mulut, jaga. Tuh yang beriman, gampang. Makanya paling enak kalau punya istri beriman. Ya Bu? 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 Apanya yang iya? Udah iya aja biar urusan cepat selesai. Ini surat Al-Hasyr. Ya? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri melihat apa yang dia sudah miliki untuk hari esok. Kalau kita bicara hari esok menurut tafsir Quran adalah yaumil akhir. Ya. Hari akhir. Jadi setiap individu yang merasa beriman disuruh mempersiapkan diri, mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk hari esok. Ada lagi yang menyederhanakan hari esok itu kapan? Tentang masa depan, makanya prepare masalah asuransi. Ini udah bicara bisnis ya kalau asuransi sih. Kemudian masa depan anak tentang ilmu disekolahkan. Orang tua ngumpulin harta nabungin untuk anak. Begitu. Tapi kalau yang beriman, sudah jelas yang dipikirkan adalah bagaimana bekal kembali kepada Allah. Di sini. Urusan pulang kampung, wah orang Indonesia nggak usah ditanya, paling jago. Paling jago untuk urusan pulang kampung. Makanya setiap akhir Ramadan itu Masya Allah, perjuangan orang pengen pulang kampung, luar biasa. Sedikit cerita. Kurang lebih 9 tahun yang lalu saya nongkrong di terminal. Ya. Ngapain? Cuma kepengen tahu nih orang pulang kampung tingkahnya kayak apa, gayanya kayak apa, sifatnya kayak apa. Saya duduk, Bu. Saya lihat ada satu keluarga. Suami, istri, anak 4. 2 di depan. 1 megangin rok. Untung gak kedodoran tuh roknya. Yang satu lagi, kegendong. Bapaknya megang gembolan banyak banget. Begitu datang bis. Wah, perebutan. Nggak kebagian. Duduk di pinggiran. Karena dia merasa bahwa adalah musafir. Dia cuek. Ngebatalin puasa. Betul nggak? Musafir, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dia boleh membatalkan puasa tapi dibayar. Ya. Nah, setelah itu kita kembali lagi. Habis ini sabar kita tahan ceritanya. Inilah TV, ya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Jeffrey Al-Bukhari dalam mukadimahnya mengenai tradisi mudik menjelang bulan Lebaran Idul Fitri, dan tentu juga bagaimanakah semangat silaturahmi Idul Fitri dengan tradisi mudik ini. Dan kira-kira seperti apakah tradisi mudik dalam perspektif Islam? Dan kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Bakri, Kuningan, Jakarta Selatan, bersama saya Ferry Ardiansyah. Ini dia Damai Indonesiaku Ramadan 1431 Hijriah. Salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin
من حبيب الله يا يكلم الأمة. Baik, pemirsa di seluruh tanah air yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus jamaah Masjid Al-Bakri. Kita teruskan. Jadi ketika itu Ibu, saya duduk di terminal hanya kepengen ngelihat bagaimana perilaku orang-orang yang pulang kampung. Lucu-lucu. Ya, senang memberat-beratkan diri. Padahal pada dasarnya manusia tidak senang dengan yang berat-berat. Misalnya lagi pindah-pindahan atau lagi beberes-beres deh, kalau saya jauh-jauh. Ada barang yang berat, kadang-kadang pada ngeles. Selalu nyari yang ringan-ringan buat diangkat. Ini kadang-kadang pulang kampung ngeberatin diri. Dengan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dibawa. Makanya lucu. Sehingga begitu mobil datang, ini kan berebutan orang nih. Wah, rame-rame gitu kan. Karena dia bawa keluarga banyak, barang bawaan juga banyak, akhirnya nggak kebagian bis. Duduk dia sampai malam. Kemudian dengan entengnya gitu ya, membatalkan puasa. Boleh ya kata Rasul ya. Yang membatalkan puasa di saat musafir tidak boleh dicela, kata Rasul, oleh yang berpuasa. Begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat mereka berpuasa lalu mereka menjadi musafir. Tapi mungkin adab, gitu kan? Adab gitu kan, nggak enak siang-siang duduk gitu karena musafir terus ngerokok. Waduh, ini bagaimana? Meskipun yang beribadah juga nggak usah minta dihormati ya. Aneh gitu. Hormatin dong, saya lagi ibadah. Wah, hancur nilai ibadahnya. Kita nggak perlu minta dihormati manusia untuk perkara ibadah, mungkin cukup Allah saja yang sampai kepada Allah. Ya nggak perlu gitu kalau menurut beliau-beliau ya, yang terus mencari perjalanan untuk dekat kepada Allah, nggak usah minta dihormati. Karena ketika kita minta dihormati saja sudah menurun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Nah akhirnya apa? Begitu agak malam baru bis datang tuh. Akhirnya punya cara dia, dimasukin anaknya lewat jendela, lewat jendela, Bu. Terus ibunya masuk, anaknya yang dua lagi masuk, yang satu lagi masuk, tinggal bapaknya. Bingung dia mau masuk, barangnya banyak. Akhirnya dimasukin barangnya, mobilnya jalan, bapaknya ketinggalan. Jadi, akhirnya besok saya datang ke stasiun kereta, lihat orang, wih, Masya Allah, nggak bisa dapat tiket resmi, ya dapat dari calon. Gitu kan? Makanya Ramadan pulang kampung tuh, wah, jadi apa ya? Jadi sesuatu yang sangat luar biasa buat para calon. Gitu. Alasannya mah satu, pengen lebaran juga. Nah, inilah konsep yang salah di dalam memahami lebaran. Nanti kita bahas. Nanti kita obrolin. Nggak enak ya kalau dibahas ya. Kesannya memahami sesuatu. Diobrolin. Belum selesai. Oh gitu, kirain udah mau berdiri aja. Kemudian, di stasiun kota orang beli tiket. Itu macam-macam variasi harga dibeli. Yang penting bisa pulang. Saking takutnya nggak bisa pulang kampung dunia, apa saja dilakukan. Padahal pulang kampung dunia bukan pulang kampung akhirat seperti yang diisyaratkan di dalam surat Al-Hasyr tadi. Ini kan bicara budaya yang sudah menjadi sangat luar biasa pulang kampung ini ya. Gitu kan? Ada orang yang dapat tiket kemudian harus tidur di lorong kereta. Jadi maaf ya, ketika orang mau jalan kan harus melangkahi dia. Maaf kaki saya diangkat. Itu kan kadang-kadang kepala dilangkahin, Fer. Nggak peduli, yang penting bisa pulang kampung. Ada yang dapat tiket duduk dekat WC, Bu. Bayangin 7 jam dekat WC di kereta, angin WC tuh. Tidak jadi masalah, yang penting bisa pulang kampung. Nah, kenapa kok kepada kampung akhirat tidak ada orang-orang yang memaksakan seperti ini? Bahkan ada orang yang rela naik ke atas gerbong kereta. Maksain pakai bajai. Jadi biasanya kita ngelihat bajai di Jakarta, nanti pas pulang mudik, itu di Pantura banyak bajai. Banyak. Di Indramayu banyak bajai. Aduh, motor yang seharusnya hanya 2 orang, 3 orang, ini 5 orang. Semua melanggar aturan lalu lintas. Kalau bicara melanggar aturan lalu lintas, berarti melanggar perkara hukum. Kalau bicara melanggar hukum, tidak ada ketaatan. Kalau tidak ada ketaatan, berarti kurang iman. Tapi kalau ngomong kurang iman juga nggak enak ya.
Nah enak, kayaknya kita yang sudah paling beriman, mohon maaf. Ini hanya mengingatkan saja bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tidak suka dengan hamba-hambanya yang suka memaksakan diri. Iya, mantap banget ya. Baiklah pemirsa, memang kita tidak perlu memaksakan diri. Kalau memang kesehatan kita memadai, keuangan kita memadai, ya kenapa juga cara aman yang kita gunakan untuk mudik. Nah, tapi sebelumnya pemirsa, saya juga kehadiran tamu kita juga di sini. Assalamualaikum Bapak Mahfud MD. Iya Pak. Iya, nanti saya akan bicara panjang lebar nih Pak, kita ngobrol-ngobrol Pak ya. Ya, tapi sebelumnya pemirsa, bagaimana suasana mudik, kabar terakhir dari Stasiun Gambir. Selengkapnya kita ikuti liputannya dari Newsroom, ini dia. Iya, terima kasih. Masih bersama kami di Damai Indonesia Ramadan 1431 Hijriah dan masih disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Bakri Kuningan. Dan seperti saya sampaikan di segmen sebelumnya, bahwa bersama kita sudah ada Bapak Mahfud MD dan kita akan ngobrol lanjut dengan beliau ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya Pak. Gimana Pak? Ada rencana mudik ya nih Pak? Iya, ini hari terakhir saya di Jakarta. Besok berangkat mudik. Waduh, ternyata mudik juga. Kemana Pak, boleh tahu Pak? Jawa Timur, saya ke Madura, terus istri saya di Jember. Nanti dari Madura terus ke Jember baru balik ke Jakarta. Oh gitu, jadi misah nih treknya Pak ya? Iya. Iya. Baik Pak Mahfud, kalau ngomong masalah mudik seperti yang sudah disampaikan oleh Uje di awal tadi. Nah, menurut pandangan Bapak tentang tradisi mudik nih, dalam pandangan Bapak dan juga tentang perspektif Islam itu seperti apa sih Pak? Ya begini, seperti kata Uje tadi ya, di dalam ajaran Islam yang asli itu tidak ada tuh ajaran mudik, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Rasul itu tidak ada kalau lebaran mudik gitu. Ini adalah tradisi Indonesia khas, budaya khas Islam Indonesia. Dan meskipun ini tidak ada di dalam hadis maupun Sunnah Rasul, tetapi ini dapat pahala karena sebenarnya tradisi ini lahir dari pemahaman atas ajaran agama tentang silaturahim, tentang memaafkan. Lalu di Indonesia timbul dalam bentuk budaya mudik seperti ini. Nah ceritanya kan begini, di dalam Islam itu kan ada dalil yang bukan mudik itu. Pertama mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan sungguh-sungguh itu akan diampuni dosanya yang telah lalu gitu. Jadi kalau puasanya bagus, maka menjadi bersih, dia menjadi fitri. Tetapi ada hadis lain yang mengatakan bahwa seseorang itu tidak akan diterima puasanya sebelum dia minta maaf kepada saudaranya, minta maaf kepada orang tuanya, minta maaf kepada suami atau istrinya. Jadi di dalam sebuah hadis diceritakan bahwa pada suatu kali Rasulullah itu sedang duduk seperti ini bersama para sahabat. Lalu Rasulullah itu tiba-tiba begini, amin, amin, amin gitu. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasul, saya ini tidak melihat ada orang berdoa, kenapa engkau bilang amin? Lalu Rasulullah mengatakan, ini loh, baru saja nih malaikat Jibril datang di sini dan dia berdoa 3 kali, sehingga saya mengatakan amin 3 kali. Apa itu doanya? Rasulullah mengatakan, Jibril berdoa begini, ya Allah, jangan engkau terima puasanya orang yang tidak mau minta maaf kepada orang tuanya yang masih hidup. Lalu Rasul bilang amin. Ya Allah, jangan engkau terima pula puasanya orang yang tidak mau minta maaf kepada suami atau istrinya. Amin, kata Rasulullah. Dan jangan engkau terima pula puasanya orang-orang yang tidak mau minta maaf kepada saudara-saudaranya. Nah ini artinya puasa kita kalau bagus menyebabkan dosa kita hapus, tetapi ini tertunda sebelum kita minta maaf kepada orang lain, kepada saudaranya. Oleh sebab itu Indonesia menjadi sangat kreatif. Tradisi ini menurut bacaan yang saya baca itu dimunculkan oleh salah seorang wali, yaitu Sunan Bonang.
Jadi Sunan Bonang tuh mengatakan, yuk kalau kita biar puasanya bagus, mari kita sekarang maaf-maafan gitu, agar puasa kita yang sudah memberi janji pengampunan kepada Allah itu agar purna puasa dan betul-betul bersih kita ini menjadi Idul Fitri. Mari kita minta maaf. Muncullah tradisi Lebaran pada waktu itu, sehingga Sunan Bonang itu mengatakan, jadi dengan Lebaran itu akan terjadi 4 hal. Apa itu? Lebar, lebur, labur, luber, labur. Apa itu lebar? Lebar itu selesai kewajiban puasanya. Lebur itu habis dosanya. Luber itu penuh, tumpah ruah pahalanya. Dan labur menjadi bersih dirinya. Gitu. Nah itu apa namanya, simbol-simbol yang diberikan oleh Sunan Bonang mengantarkan tradisi Lebaran dan tradisi mudik ini. Nah, oleh sebab itu menurut saya, terlepas dari soal efek-efek jelek seperti yang disampaikan oleh Ustadz Jeffrey tadi, di mana orang sering memaksa diri dan sebagainya, sebenarnya tradisi Islam ini yang khas Indonesia ini mempunyai makna yang sangat besar bagi kita sebagai bangsa dan sebagai umat Islam. Ini tetap merupakan bagian dari ibadah ciptaan Indonesia. Fikih ciptaan Indonesia ini fikih karena di dalam kaidah Islam itu ada kaidah yang berbunyi, dalil yang berbunyi begini, al-adatu muhakkamatun. Adat-adat kebiasaan yang baik yang ada di berbagai daerah muslim yang berbeda-beda itu bisa menjadi hukum, bisa diberi akibat hukum. Nah, kalau seperti ini, sekurang-kurangnya seperti ini adalah mendapat pahala sunnah. Karena kita sebenarnya ingin menerjemahkan makna daripada perintah mempurnakan puasa itu agar menjadi menjadi betul-betul bersih gitu tadi. Fitri kan, makanya kita lalu disebut Idul Fitri, kembali ke kesucian. Nah, jadi filosofinya kita berpuasa dengan benar harus diakhiri dengan saling minta maaf. Meskipun ini yang penting, minta maaf itu tidak harus menunggu Lebaran. Tuh, tidak harus menunggu Lebaran. Nah, tapi kalau di Indonesia kan enak kalau Lebaran ya, jadi tidak malu misalnya sama ketemu Sardian gitu, saya minta maaf ya kan tidak enak. Kalau Lebaran enak, tapi kalau tidak sedang Lebaran tuh kan, ini ada apa ini kok minta maaf begini, malah dikorek-korek salah. Bahkan ada orang ngasih nunggu Lebaran ini minta maafnya, ada kayak gitu juga, Masya Allah. Ya itu ya. Iya, baiklah. Ini menarik sekali pemirsa seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Mahfud. Nanti kita lanjutin kembali Pak ya. Kita masih ada yang beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan juga. Nanti juga ada kesempatan untuk jamaah yang ada di sini juga mau tanya langsung sama Bapak Mahfud juga, silakan. Ibu juga ya, silakan Bu ya. Nanti setelah ini jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah satu ini. Iya pemirsa, terima kasih. Kembali lagi di Damai Indonesia Ramadan 1431 Hijriah, dan kita masih berbincang dengan Bapak Mahfud MD, dan kebetulan beliau juga mudik nih hari ini, hari terakhir ya. Semoga aman-aman aja ya. Baiklah, Pak Mahfud, melanjuti pembicaraan kita tadi nih Pak ya. Nah, kalau kita melihat bahwa keberadaan mudik ini di mana-mana, jangankan pada saat mudik, di stasiun, di airport semua hindari calo. Nah, ini bagaimana dengan keberadaan calo? Kayaknya makin membengkak, sedangkan semua orang kayak menghalalkan segala cara untuk melakukan ini. Tujuannya sama, ibadah untuk Lebaran, silaturahmi. Menurut pandangan Bapak seperti apa? Ya, mudik itu sebagai sebuah tradisi yang baik. Kemudian perkembangannya memang ada efek-efek negatifnya. Tapi efek-efek negatif itu menurut saya itu kecil saja gitu. Sifatnya kasuistis gitu, dan itu sebenarnya soal manajemen saja. Manajemen transportasi. Bagaimana stasiun itu mengatur orang agar tidak diperas oleh calo. Tapi intinya dari mudik itu sebenarnya kan kita mau melakukan silaturahim.
mau memuaskan kebutuhan batin bahwa ibadah itu biar bisa diekspresikan secara sungguh-sungguh dengan penuh penghayatan. Nah, oleh sebab itu menurut saya juga kepada masyarakat muslim yang mau melakukan mudik ya supaya mengendalikan diri juga. Pertama, tidak memaksa-maksa diri kalau memang tidak bisa, baik karena teknis maupun karena biaya, lebih baik juga tidak mudik karena permintaan maaf itu juga bisa melalui surat, bisa melalui telepon, bisa SMS seperti sekarang ini. Tetapi bagi orang yang ingin melakukannya secara fisik, itu sama sekali tidak ada halangan. Menurut saya malah pahalanya akan lebih besar kalau itu niatnya dalam rangka silaturahim. Betul. Ya, karena ajaran silaturahim juga bagian penting dari agama kita, di mana Rasulullah itu kan mengatakan kalau kamu ingin dipanjangkan umur dan banyak rizki, maka perbanyaklah silaturahim gitu. Silaturahim dengan saudara, dengan kenalan dan sebagainya. Tetapi itu jangan memaksa-maksa diri sampai melanggar aturan. Misalnya mengorbankan yang wajib hanya untuk mengejar yang sunnah. Betul. Misalnya nipu orang. Ya, nipu orang. Mumpung ini sedang ada kesempatan menjadi calo, orang ditipunya. Maksudnya membantu orang mudik tapi sambil menipu. Padahal menipu itu haram. Bulan puasa lagi. Berpuasa itu wajib, tetapi hanya karena ingin mudik, puasanya ditinggal. Gitu, seperti cerita Ustaz Jeffrey tadi. Nah, itu supaya seimbang gitu ya, supaya seimbang. Iya. Baik Pak, mungkin sebelum nanti saya juga mesti ada pertanyaan Pak tentang urbanisasi dadakan nih Pak ya. Yang mudik datang dari kota ke kampung halaman, pulang-pulang, lebih banyak lagi bawanya mengadu nasib di kota. Ya, tapi sebelum dijawab Pak, mungkin saya kasih kesempatan jamaah di sini untuk bertanya. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak narasumber yang terhormat, mohon maaf. Satu masalah bisa dipandang dari berbagai sudut pandang. Dalam hal ini, mudik adalah tradisi. Jangan sampai tradisi mengalahkan dengan segala macam cara, namanya ibadah yang dasarnya Al-Quran. Atau nomor dua, justru dari teman-teman yang sebenarnya dengan saya, kami mengharapkan pejabat itu justru jangan ikut-ikutan mudik. Justru itu. Kenapa? Mungkin apa yang Bapak uraikan sesuai untuk tahun 80 ke belakang. Tapi tahun 2010 makin meningkat jumlah korban selama terjadinya mudik. Berarti mudik lebih mudarat daripada manfaatnya. Oleh karena itu, justru Bapak-bapak seperti Bapak ini, narasumber, kami mengharapkan agak dikurang-kurangi semakin lama agar mudik berkurang. Karena apa? Jutaan manusia akan mengikuti Bapak berapa bus, berapa kapal terbang, dan kapal yang harus disediakan, dan berapa korban yang harus kita hadapi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, mungkin bisa langsung di... Ya, mudik itu tidak wajib. Jadi saya katakan tadi, jangan memaksa diri untuk mudik. Tetapi itu sudah menjadi tradisi. Dan tradisi itu yang bagus menurut agama berpahala. Tidak ada orang jutaan mudik itu karena ikut saya. Itu. Dan kan tidak ada orang juga tahu kalau saya mudik kecuali karena ditanya tadi. Jadi bukan karena ikut gitu ya. Itu sudah, orang sudah melakukan itu. Dan itu satu tradisi yang baik. Saya katakan tadi kalau ada orang tabrakan atau apa. Itu sebenarnya tinggal manajemen transportasi. Tidak mudik aja lebih banyak orang tabrakan itu. Itu sebelum Lebaran itu berapa orang mati karena kecelakaan pesawat udara, karena kecelakaan di laut, yang anggota DPR sebelumnya terus di darat kereta api, dan sebelumnya itu malah saya kira kalau dihitung-hitung itu lebih banyak tidak waktu mudik kecelakaan lalu lintas itu. Kalau dihitung-hitung ya. Nah, oleh sebab itu ini soal manajemen ya, soal manajemen transportasi dan soal kita juga ngatur hawa nafsu kita juga. Iya, terima kasih Pak. Ya, semoga kita bisa menyimpulkan sendiri dengan pemikiran kita masing-masing ya. Dan ya, tadi Mas Adrian tanya masalah urbanisasi ya sebagai efek negatif saya kira dari mudik ini. Memang penyakit kita yang sudah agak lama dan sulit diatasi itu adalah bagaimana
orang mudik itu tidak membawa problem sesudah balik ke kota besar, ke Jakarta terutama ya. Ini saya kira memang harus disadari oleh siapapun yang mudik, jangan memancing-mancing orang di daerah seakan-akan di Jakarta tuh bisa dapat kerjaan apapun, ada uang gitu, ada uang dan sebagainya. Itu menjadi problem. Pokoknya tujuannya silaturahmi, kalau bisa menstimulasi kegiatan-kegiatan di sana ya dalam rangka mudik itu, memberi stimulasi, meskipun yang namanya stimulasi tentu mungkin dalam tahap awal agar mereka menyadari untuk mengembangkan potensi-potensi di desa masing-masing, bukan lalu rame-rame datang ke Jakarta, datang ke Surabaya, ke Medan, dan itu menimbulkan masalah-masalah sosial baru dari mudik setiap tahun itu. Nah, mari kita ambil saja manfaat dari acara mudik ini sebagai budaya Islami itu dalam rangka silaturahim, agar silaturahim itu ada dua. Satu, menyambung yang terputus karena lama tidak ketemu. Dua, memperkuat yang sudah ada tapi mungkin sudah agak lemah karena juga sudah lama tidak berhubungan. Nah, untuk itu saya kira kepentingan daripada mudik, yang sekali lagi mudik itu tidak ada di dalam ajaran agama secara langsung, tetapi sebagai budaya Islam yang baru itu bisa menjadi berpahala karena ditafsirkan sebenarnya dari sumber-sumber primer ajaran Islam, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Iya, terima kasih Bapak ya. Itu tadi juga sedikit tips juga ya. Yang penting harus menggunakan cara yang aman ya Pak ya. Yang paling pentingnya dan mengikuti birokrasi yang sudah diatur. Ya, jangan memaksa diri. Ada loh yang mau mudik itu meninggalkan pekerjaan, lalu pulangnya enggak boleh bekerja lagi karena dia bolos. Betul. Iya. Mau mudik meminjam uang. Iya. Beban ya, Masya Allah. Sekali lagi terima kasih. Oke, terima kasih Pak, malam ini Pak. Iya. Semoga nanti sore atau siang Pak mudik ya? Saya sore jam 5 sore. Iya, semoga lancar-lancar aja, selamat sampai tujuan ya Pak. Iya. Salam Ibu sama keluarga Pak ya. Insyaallah ya. Iya, terima kasih selamat Pak Mahfud. berpuasa, selamat sahur. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Iya, terima kasih. Ya, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku Ramadan segera kembali. Baik pemirsa di seluruh tanah air yang insya Allah dimuliakan Allah, bil khusus jamaah Masjid Al-Bakri. Tadi udah ngobrolin apa aja? Mudik, pulang kampung, gitu ya. Sekarang kita ngomongin manfaat silaturahmi apa rahim? Beda. Ada dua kata di sana, silah dan rahim, bukan rahmin. Rahmin menyambungin ini. Urusan perut nanti silaturahmi mah, tapi silaturahim menyambung tali kasih saya. Yang tadinya terputus, nggak pernah ketemu, kemudian ketemu lagi. Ini sarana yang baik sebetulnya. Ya. Sekarang manfaatnya apa? Oh, banyak, memperpanjang usia. Karena begitu ketemu saling mendoakan, apa kabar? Kemana aja? Gitu kan? Kemudian bisa juga memperluas rezeki. Ngomong-ngomong sekarang bisnis apa? Saya mah. Gimana kalau kita? Dan yang paling penting adalah apa? Bisa saling menghapus dosa. Seperti yang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahbihi al-kiram sampaikan adalah apa? Ketika seseorang berkunjung, bersilaturahim ya ke rumah si fulan, kemudian mereka bertemu, saling bermuajahah, bertatap muka. Ketika mengucapkan salamnya saja sudah ada keberkahan. Begitu masuk, diterima, dilayani dengan baik, sudah jadi keberkahan juga. Dan ketika bertemunya saling bersentuhan, menggenggam tangan, seperti yang Rasul ajarkan, lalu jangan buru-buru dilepas ya. Karena kebiasaan Rasul begitu. Kalau ketemu nih, dengan seorang sahabat gitu kan, itu dipegang tangannya, digenggam sampai lama. Sampai sahabatnya bingung, ingin melepaskan diri. Sama Rasul dipegang terus. Kenapa seperti itu? Karena ketika tangan dua orang muslim saling bersentuhan, Allahu Akbar, itu masing-masing dosa saling berguguran satu sama lain. Makanya sama Rasul dipegang. Seperti apa? Dahan, ranting yang berdaun kering kemudian diginikan, runtuh semua. Nah, seperti itulah manfaatnya. Ini Masya Allah, luar biasa. Nah, seandainya niatnya adalah lurus seperti itu, maka ini akan banjir dengan kemuliaan-kemuliaan. Tapi begitu niatnya salah, hanya sekedar pengen nunjukin, wah saya kemarin sudah
datang ke Jakarta, sukses. Lalu kesuksesan itu ingin ditunjukkan. Ini nggak ada manfaat. Tidak ada hasil, hanya untuk gaya. Gitu kan? Nah, ini silaturahim yang sudah keluar dari jalur syariat agama. Sudah keluar dari apa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini keliru. Gitu kan ya? Nah, makanya ayo. Yang terbaik sekarang adalah apa? Tetap semuanya kembali dan mengacu kepada Al-Quran dan sunnah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'asahum anfusahum ulaika humul. Hafal semua ya, subhanallah. Apa artinya? Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa. Lalu asbab lupa itu Allah benar-benar kan lupakan diri kalian. Lalu kemudian kalian menjadi orang-orang yang fasik. Nah, ternyata lupa itu tidak boleh. Istilah kata ada kacang lupa kulit. Jadi penting mengingat kampung halaman. Salah satu caranya adalah dengan bersilaturahim. Ya, salah satu caranya adalah itu. Nah, sekarang yang terbaik adalah apa? Bagaimana semangat kita pulang kampung ini justru membuat kita semakin semangat dan bersiap-siap berbekal diri untuk mikirin kapan nanti kita benar-benar pulang kampung ke halaman kita. Kampung apa itu? Akhirat. Ingat, dulu ini kita tidak berkualitas. Di saat kita semua dikumpulkan di alam ruh, kita tidak berkualitas. Ketika kita di alam ruh tidak punya telinga, tidak punya mata, tidak punya hidung, tidak punya akal. Begitu kan? Di mana pembentukannya? Di mana? Dibikin mata semua segala macam di mana? Di perut, di rahim, alam rahim. Alam kasih sayang. Oh, di sini ilmu Allah begitu sangat luar biasa, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa membongkar ilmu Allah di dalam perut rahim. Hebat, Bu. Di perut ibu tuh banyak ilmu. Bener, nggak percaya black aja sendiri. Modal. Jadi begitu ya. Kenapa, Fer? Ferry kalau udah berdiri saya curiga deh. Saya sebenarnya habis sahur, jadi biar turun dulu. Oh gitu. Jadi kalau saya duduk lagi nih. Jangan. Iya. Silakan. Iya, baik Ustaz. Pemirsa dan Ustaz juga nih. Ya. Untuk Anda yang berencana untuk mudik, ini ada kabar menarik juga dan mudah-mudahan sangat berguna. Yang pasti sangat berguna. Konon kabarnya ada bus dengan fasilitas rumahan. Nah, seperti apa nih fasilitasnya? Mungkin ada saunanya, mungkin kalau berenang ada liftnya. Ya, selengkapnya kita ikuti liputannya dari Newsroom, ini dia. Apa yang Anda lihat ini bukanlah ruangan di dalam rumah. Ini adalah sebuah bus yang diubah desainnya hingga menyerupai rumah. Sejumlah fasilitas dibuat agar Anda merasa nyaman, mulai dari sofa hingga peralatan dapur. Fasilitas mewah ini akan menjadi teman perjalanan yang menyenangkan, apalagi untuk rute jarak jauh. Yang lebih menyenangkan lagi, penyedia jasa bus juga menyiapkan sarana karaoke dengan TV LCD 32 inci. Bus ini juga dilengkapi GPS maupun kamera pengintai di sekitarnya. Pada umumnya kebanyakan itu para artis yang sering banyak dipijak artis untuk kalangan menteri berhubungan yang setiap tahun dipakai dipijak untuk mensukseskan rencana arus mudik dan arus balik. Bus Omah Melaku ini hanya mampu menampung belasan penumpang saja. Jika Anda tertarik, siapkan dana 6 juta rupiah untuk pemakaian selama 13 jam. Nah, apakah Anda tertarik menyewa Omah Melaku sebagai teman perjalanan mudik keluarga Anda? Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Iya, apakah manfaat dari silaturahmi? A. Membuka pintu rezeki. B. Memanjangkan usia. C. Semua benar. Yang mana, Bu? Semua benar.
Alhamdulillah 1 juta rupiah untuk dipotong pajak untuk Ibu ya. Selamat Ibu. Alhamdulillah buat lebaran. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Iya. Wan. Terima Sama-sama. kasih sudah mengedukasi aku. Iya, maaf lahir batin Ibu. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh Untuk kualitas gigi dan gusi sehat berkelas, pasta gigi dan mouthwash daun sirih. Pemirsa, nggak lama lagi kita segera memasuki puasa lagi. Jadi segera langsung selesaikan aktivitas makan sahur Anda. Dan jangan lupa jaga kesehatan mulut Anda supaya terhindar dari bau mulut dan juga kesehatan gigi Anda tetap terjaga. Gunakan selalu pasta gigi dan mouthwash daun sirih yang mengandung antiseptik daun sirih persembahan dari Mustika Ratu. Baik, pemirsa di seluruh tanah air yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin. Sekedar saran saja sebagai sebuah kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Silahkan kalau mau pulang kampung, tapi dengan satu syarat, tidak memaksakan diri dan tidak berlebih-lebihan. Artinya menghindari sifat israf. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka dengan hamba-hambanya minal musrifin. Ya. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak senang dengan orang yang suka berlebih-lebihan. Maksudnya apa? Sederhana saja, kalau mau pulang kampung, terutama perempuan nih, hati-hati jarinya hilang. Si ibu ayah wae. Bukan jarinya hilang, bisa saja hilang seandainya memakai perhiasan yang berlebihan, kan seperti itu. Ya kan, hal yang nggak perlu dipakai. Sampai di kalung, di jari, di gelang, semuanya dipakai. Akhirnya apa? Memunculkan orang ingin melakukan kejahatan. Kenapa orang bisa melakukan kejahatan? Karena keliru memahami makna lebaran. Ketika kita keliru memahami makna lebaran, muncul sifat konsumtif. Ketika kita bicara konsumtif, maka bicara materi. Jadi materialisme, akhirnya muncullah orang melakukan perkara-perkara kejahatan, mengambil sesuatu dengan paksa. Hanya untuk apa? Bicara kepengen lebaran. Urusan lebaran mah siapa aja bisa lebaran. Semua orang bisa lebaran. Tapi yang betul-betul kembali kepada fitrah siapa? Tidak semua. Siapakah orang yang betul-betul kembali kepada fitrah? Hanya orang-orang yang taat menuruti apa kata Ramadan. Ya, apa kata Ramadan? Ini yang paling penting. Nah, jadi bahaya nih. Ya bahaya. Makanya ayo luruskan niat. Mau pulang kampung silakan. Kemudian sampai di kampung tujuannya adalah silaturahim, bukan untuk menonjolkan, menampakkan kesuksesan, karena itu tidak akan berdampak apa-apa. Kalau memang sekarang punya motor, ya nikmatin motor yang lama, gak usah pakai dijual terus ngambil motor baru. Tapi nggak enak juga malising ngomong begini nih. Gitu kan? Bukannya apa-apa, kalau mampu silakan, kalau tidak mampu kan pada akhirnya timbul lagi sifat memaksakan diri. Bahkan ada orang yang saking kepengen pulang kampung sampai berhutang. Tuh. Sekarang kalau meninggal di jalan bagaimana? Hutangnya yang mau bayar siapa? Kan nggak ada. Oke. Sebagai adab kita pulang kampung, pertama, jangan lupa sholat sunnah safar 2 rakaat. Kemudian ketika duduk di kendaraan, baca Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kalau nggak hafal sampai panjang segitu stop. Begitu kendaraan mulai bergerak, baca lagi. Allahumma bismillahi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Kalau kepanjangan cukup di situ. Apa artinya? Ya Allah, engkau adalah sahabat di dalam perjalananku. Dan menjadi pelindung bagi ahliku yang aku tinggalkan. Nah, seperti itu. Lalu ingat, jangan tinggalkan perkara ibadah. Musafir, silakan kalau ingin membatalkan puasa seandainya tidak kuat. Tapi kuat akan jauh lebih baik seandainya engkau tahu. Kata bahasa Quran seperti itu. Ya kan? Dan jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan salat. Engkau bisa menjamak. Dan engkau dimudahkan dikasih rukhsah untuk mengqasar salat engkau. Mari kita bermunajat kepada Allah. Kita minta. Mudah-mudahan persiapan kita tidak hanya perkara-perkara kampung dunia. Tapi juga kampung akhirat kita. Karena itu yang paling terpenting dalam kehidupan kita. Ya Rabbana, Ya Aziz, Ya Karim, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, selamatkanlah kami. Karena engkau adalah sumber dari keselamatan.
Keselamatan datang dari Engkau dan akan kembali kepada Engkau, maka hidupkanlah kami dalam keselamatan. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam perjalanan menuju kampung halamannya, Engkaulah yang paling tahu apa yang terbaik dan yang akan terjadi untuk mereka. Tapi kami meminta keselamatan kepada Engkau dan tidak menyuruh-nyuruh Engkau untuk menyelamatkan siapapun. Ya Rabbi, Ya Rabbana, Ya Azim, jangan pernah biarkan kami menjadi orang-orang yang lupa tentang kampung halaman akhirat kami, di mana kami di dunia ini hanya sementara. Ya Rabbana, munculkan kesadaran bahwa kami akan kembali kepada Engkau. Engkau akan pertanyakan kami tentang umur kami, harta kami, segala apa yang Engkau amanahkan bagi kami. Seandainya kami seorang suami, Engkau akan tanya bagaimana kami membimbing dan menjadi imam bagi istri. Kemudian seandainya kami seorang istri, Engkau pun akan tanya bagaimana mengurusi suami dengan ketaatannya seorang istri. Seandainya kami adalah orang tua, kami akan ditanya bagaimana tanggung jawab kami terhadap anak. Seandainya kami adalah anak, kami pun akan ditanya bagaimana birrul walidain kami kepada kedua orang tua kami. Seandainya kami adalah pemimpin, bagaimana begitu perhatiannya kami kepada rakyat-rakyat kami. Maka ya Rabbana, Ya Azim, Ya Karim, Ya Rabbal Alamin, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa ilaikal mushtaka wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa antal musta'an wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi wa nuri 'arsyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Mohon maaf lahir batin. Hala min fadli Rabbi. Ya Allah, semua ini hanya karunia titipan yang datang dari Engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.